Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Asyaf Ali Mustafa dengan NIM 101092400004 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai dengan ujian akhir semester aljabar linier. Nah, untuk soalnya adalah yang pertama, tentukan basis ruang kolom dari matriks berikut. Nah, matriksnya adalah matriks A yang terdiri dari 1, 2, 1, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 0. Di mana ini adalah matriks 3 kali 3. Nah, sebelum kita mencari basis ruang vektor, kita harus tahu dulu ruang vektor itu apa sih. Nah, ruang vektor itu merupakan ruang vektor yang dibentangkan dari yang bentuk basis himpunan kolom yang linear independen dari matriks A. Jadi, basis ruang kolom itu diperoleh dari kolom-kolom yang linear independen dari sebuah matriks yang dimana dari matriks A kita bisa bagi menjadi 3, A1, A2, A3. A1 di D1 0, 0, A2 itu 2, 1, 0, dan A3 adalah 1, negatif 1, dan 0. Nah, kita perlu periksa dari masing-masing kolom tersebut harus apakah mereka saling independen atau tidak. Nah, kolom 1, A1 jelas tidak, 0 kan. Berarti kita masukkan ke basis. Nah, A2 itu kita periksa apakah dia independen atau tidak. Nah, setelah kita periksa, ternyata tidak, karena ini tidak merupakan kelipatan dari A1, karena dia adalah komponen atasnya 2, dan yang kedua itu adalah tidak terdefinisi atau 1/0 itu tidak terdefinisi, berarti kita A2 itu masukkan dalam basis. Nah, berarti A ketiga kita cek apakah dia kombinasi linier antara 1 dan A2 dengan ciri-ciri itu adalah C1, C2, sehingga rumusnya adalah kita bisa masukin di sini C kali A1 plus C2 kali A2 sama dengan A3. Nah, berarti di sini kalau C1 dikali A1 itu sama dengan ditambah C2 dikali A2 itu sama dengan A3. Nah, kita masukkan kita substitusikan saja C1, C2, C3 apakah hasilnya sama, dan ternyata dari baris kedua dari persamaan tersebut kita bisa cek bahwa 0 C1 plus 1 C1 itu sama dengan negatif 1. Berarti C2 itu adalah negatif 1. Sedangkan dari baris ke-1, C1 plus 2 min 1, min 1 yang dapat dari sebelumnya, itu kita bisa tentukan bahwa C1 adalah 3. Maka A3 itu adalah 3 kali A1 dikurangi 1 kali A2. Tidak, nah karena dia termasuk dalam kelipatannya A1 dan A2, maka kita dia adalah termasuk kombinasi linear, maka kita tidak perlu masukkan ke dalam basis. Karena basisnya berarti ada 2, jadi 2 di 2 itu 1 0 0 dan 2 1 0 gitu. Nah, selanjutnya adalah nomor 2. Oke, jika U ma V sama dengan negatif 1, VW sama dengan 2, UW sama dengan 3, panjang vektor V non V itu sama dengan 2, maka tentukan nilai dari U plus V, V plus W. Nah, seperti kita cek jawabannya ya. Oke. Kita harus di sini kan kita sudah punya UV itu min 1, VW sama dengan 2, UW itu 3, dan V non V itu 2. Nah, non V kuadrat itu merupakan V, V, di mana hasilnya adalah 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, kita tinggal substitusikan saja, ya ini min 1 plus 3 plus 4 plus 2, kita substitusikan maka hasilnya adalah 2 plus 6 sama dengan 8. Oke, itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3. Manakah dari himpunan berikut yang merupakan himpunan ortonormal dari R pangkat 3 atau R kubik? Nah, di sini kita harus mencari satu-satu himpunan A dari 2 basis, di mana 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0, min 1 akar per 2, 1 akar per 2, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Untuk yang C ini juga sama, yaitu setengah.
setengah, 1/2, setengah min setengah, 1/2. D itu adalah 1,00,011, dan C itu adalah 1/3, 1/3, 1/3, 100. Nah, kita harus cari salah satu nih. Ortogonal itu berarti ortonormal itu adalah ortogonal dan normal, di mana manakah berikut yang merupakan himpunan ortonormal. Jadi kita harus mencari apakah di manakah himpunan yang dia ortogonal dan normal. Nah, di sini kita bisa cari normnya dengan cara akar, kemudian kita keluarkan dan kita akan perhitungan dalamnya. Sini ada akar pada nomor 1, maka dia hanya adalah 1. Nah, syarat dari ortonormal sendiri itu adalah himpunan tersebut itu harus ortogonal dan normal. Di mana ortogonal itu adalah setiap pasangan vektor dia harus berbeda dan saling tegak lurus. Hasil dot produk sama dengan 0. Dan normal itu setiap vektor mempunyai panjang 1 atau normanya adalah 1. Jadi di sini kita harus cari cek norm dan dot produknya. Apabila dia tidak memenuhi salah satu saja, maka dia bukan termasuk ortonormal. Nah, kita bisa cek bahwa kita dengan perhitungan normnya ini akar setengah plus 0, maka kita bisa dapatkan bahwa himpunan ini adalah ortonormal. Namun kita cek juga dot produknya adalah mereka 0 atau tidak. Nah, kita bisa tambahkan dari sini bahwa akar setengah akar setengah plus 0 itu sama dengan 0. Berarti himpunan A itu termasuk ortonormal. Oke. Nah, untuk yang himpunan B, rumusnya juga sama. Standar basis vektor panjangnya itu ada 1, berarti kita hitung normnya adalah dapat akar 2. Berarti ini tidak termasuk dalam ortonormal, sudah jelas. Apabila normnya ada salah, apapun dotnya benar, berarti tetap aja dia bukan termasuk ortonormal. Nah, yang C, normnya. Normnya itu 1. Norm V2-nya itu adalah 1 juga. 1 V2-nya 1. Karena ini dia sama, kita nggak perlu untuk menghitung norm 1 dan 2-nya. Itu. Nah, ini kita perlu cek norm V2 itu sama-sama dengan 1. Namun, di dot produknya atau perkalian dotnya itu hasilnya adalah setengah. Tidak sama dengan 0, maka ini bukan termasuk ortonormal. Oke, untuk yang ke D, ini 1,00,011. Nah, norm V1-nya itu 1, sedangkan norm V2-nya itu adalah akar 2. Dan dot produknya itu adalah 0, berarti dia bukan termasuk ortonormal karena pada norm V2-nya atau panjang vektor 2-nya itu dia hasilnya adalah akar 2. Berarti dia bukan termasuk ortonormal. Nah, untuk yang E, 1/3, 1/3, 1/3, 1,00. Pada norm V1 itu hasilnya adalah 1. Norm V2 itu adalah hasilnya 1, namun pada dot produknya itu adalah 1/3. Tidak sama dengan 0. Ortonormalnya hanya jadi dari keseluruhannya yang bukan ortonormal itu adalah semuanya kecuali A karena hanya himpunan A yang dia memenuhi syarat sebagai ortonormal gitu. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Diberikan SPL homogen berikut. SPL homogen itu berarti semuanya itu adalah sama dengan 0. Ada di sini adalah min X1 plus X2 plus X3 sama dengan 0. X3 X1 min X2 sama dengan 0. 2X1 min X2 min 5X3 itu sama dengan 0. Nah, maka sini yang ditanyakan adalah tentukan basis ruang solusi dan tentukan dimensinya. Oke, langsung kita masuk ke dalam perhitungan. Nah, di sini dari SPL homogen tersebut kita akan harus konversi ke dalam matriks.
Nah, dalam konversi matriks ini adalah dia min 1x min plus 2 plus 3 plus x3 itu berarti adalah dia sama satu semua. Min 1 1 1 terus kemudian yang baris kedua adalah 3 min 1 dan 0 0 ini karena x3 jadi ada ya dan 2 min 4 dan 5 sama dengan 0. Nah, dalam mencari apa sebenarnya tadi basis ruang solusi kita bisa menggunakan cara yaitu dengan OBE, operasi baris elementer. Nah, dalam OBE tadi soalnya nomor 4 ya ini. Dalam OBE di sini kita pada baris pertama itu kita harus negatif 1 karena kita harus mengawali awalnya ini itu tidak agar tidak negatif, maka kita kalikan semuanya pada negatif 1. Kemudian kita OB-an pada baris kedua dan ketiga itu dikurang baris pertama kita kurangi 3 kali baris 1 dan baris ketiga itu kita kurangi 2 baris 1. Maka hasilnya adalah 0 2 3 0 min 2 min 3. Kemudian kita operasikan lagi sehingga pada baris ketiga kita tambahkan baris kedua hasilnya adalah 0 semua. Nah, karena ini adalah 0 semua, kita bisa jadikan ke dalam parameter yang dimana di sini sudah terdapat ya dua basisnya di mana di sini kita masukkan ke dalam persamaan x1 min x2 min x3 sama dengan 0, maka x1 sama dengan x2 plus x3. Sedangkan yang bawahnya itu ada 2x2 min 3x2 sama dengan 0, maka 2 pada x2 itu sama dengan min 3 per 2 x3. Nah, berdasarkan persamaan tersebut didapatkan bahwa X1 sama dengan X2 plus X3 sama dengan min 3 per 2 X3 plus X3 sama dengan 1 per min 1 per min setengah X3. Nah, source-nya gimana? Source-nya adalah dari ini. Dia min 1, source-nya adalah untuk X1-nya dia min setengah, untuk X2-nya dia min 3 per 2. Nah, kemudian untuk X3-nya ini adalah 1. Gitu. Oke, soal selanjutnya adalah soal kelima. Diketahui transformasi linear R kuadrat ke R kubik ini 2 dimensi ke 3 dimensi itu dengan T itu AB yaitu A plus B 2A min B 3B. Nah, tentukan ker T dan dimensi dari RT-nya. Oke, kita cek jawabannya ya. Langsung saja. Nah, transformasi linear kita harus cari tahu terlebih dahulu kombinasi linear. Nah, dari matriks yang diberikan A plus B 2A min B 3B itu kita harus konversi terlebih dahulu ke dalam matriks. Yang dimana matriksnya ini dia adalah kita bagi dua ya, A dan B. A-nya adalah 1, 2, 0 dengan B itu adalah 1, min 1 dan 3. Nah, kita sebelum mengetahui mencari terlebih dahulu kita harus tahu dimensi atau range yang ingin kita cari tahu di mana berapa banyak hasil vektor T yang sesuai dengan yang dimana mereka itu harus saling linear independen. Dan yang kedua, dimensinya harus seperuang dari R pangkat 3 yang dihasilkan oleh T semuanya, itu TAB. Nah, kita bisa cek di sini caranya yaitu adalah C1V1 plus C2V2 sama dengan 0 untuk mencari apakah dia ini linear independent atau tidak. Nah, berdasarkan rumus tersebut didapatkan bahwa C1 sama dengan wajib sama dengan 0, C2 itu sama dengan 0. Maka ini C1 itu 1 2 0 ditambah C2 1 min 1 2 sama dengan 0. Maka dapatkan persamaan ini yaitu C1 plus C2 sama dengan 0, 2C1 min C2 sama dengan 0, dan 0C1 plus 3C2 sama dengan 0. Maka ini 3C2 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, C1 sama dengan 0, C1 sama dengan 0. Nah, berdasarkan rumus berikut, berdasarkan rumus tersebut, saya dapatkan bahwa ker T itu dia adalah 0, di mana A itu sama dengan 0. A plus B sama dengan 0,
2A min B sama dengan 0, 3B sama dengan 0. Nah, dalam basis RT-nya itu dari matriks yang diberikan, dari kombinasi linear itu dia terbagi menjadi 2, maka dimensi RT-nya itu adalah 2. Nah, persamaan linearnya, karena ini adalah merupakan, setelah kita periksa merupakan persamaan termasuk linear independen, maka V1 dan V2 itu kita ambil dari AB-nya ini, yaitu V1 adalah 1, 2, 0, dan V2-nya itu adalah 1, min 1, dan 3. Nah, oke. Itu untuk nomor 5. Selanjutnya adalah untuk nomor 6. Nah, nomor 6, nilai eigen dari seluruh vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen dari matriks 4, 2, 1, 3 adalah oke, nomor 6. Kita lihat jawabannya. Matriksnya adalah 4, 2, 1, 3. Nah, dan yang pertama nilai eigen dan yang kedua adalah vektor eigen. Nah, rumus eigen sendiri itu adalah det A min lambda I sama dengan 0. Maka kita langsung masukkan aja rumusnya kita masukkan dalam matriksnya, yakni 4 min lambda 2 1 3 min lambda. Nah, dalam mencari determinan ini, maka berdasarkan rumus nilai eigen didapatkan bahwa nilai dari eigen sendiri itu lambda satunya adalah 5 dan lambda 2-nya adalah 2. Yang dimana ini adalah dicari difaktorkan mana yang hasilnya A kali B itu sama dengan 10, A plus B itu sama dengan min 7. Karena di sini itu persamaan terakhir yang kita dapat adalah lambda kuadrat min 7 lambda plus 10 sama dengan 0. Maka dapat hasilnya adalah lambda min 5 sama lambda min 2. Nah, berarti di sini ada untuk mencari nilai faktor eigen, kita harus cari berdasarkan dari dua nilai eigen tersebut. Karena 2 kali 2 juga ya. Berarti ada dua persamaan faktor nilai eigen. Di mana nilai eigen pertama adalah lambda sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam matriks yang tadi, yaitu 4 min 5, 2, 1, 3 min 5, sama dengan min 1, 2, 1 min 2, XY. Nah, kita jadikan persamaan, maka didapatkan bahwa X itu sama dengan 2Y. Nah, untuk faktor eigen yang kedua, itu kita masukkan saja 4 min 2, 2, 1, 3 min 2, maka sini adalah 2, 2, 1, 1, XY kita masukkan jadi persamaan, maka sini kita dapat bahwa X sama dengan min Y. Nah, berarti dalam tersebut, maka V1 itu sama dengan T itu adalah 2, 1. T termasuk dalam himpunan R. V2-nya itu adalah min 1 per 1, di mana diambil dari kedua dari XY dari lambda 5 dan lambda yang kedua. Tuh. Oke. Nomor ke-7. Kita baca soalnya dulu. Tentukan matriks P, matriks pendiagonal dengan menggunakan metode diagonalisasi untuk matriks 2, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 3, 1, dan 0, 3, 1 juga. Kita langsung cek jawabannya. Oke, kita lihat caranya nomor 7. Di sini ada matriks P pendiagonal A, di mana A-nya adalah 2, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 3, 1. Nah, cara mencari, kita menggunakan konsep diagonalisasi, yang dimana di sini kita harus mencari nilai eigen terlebih dahulu, kemudian kita cari faktor eigennya. Nah, rumusnya masih sama, karena ini matriksnya 3 kali 3, berarti nanti ada 3 nilai eigen yang akan kita cari. Nah, berdasarkan rumus tersebut didapatkan bahwa di sini A lambda I itu sama dengan 2 min lambda 0, 0, 0, 3 min lambda 1, 0, 3 min lambda 1 min lambda. Nah, karena ini menggunakan konsep cara kofaktor juga bisa ya. Jadi kita tutup 2 kali lambda karena dia 0, 0 kalau dikalikan sama ya. Jadi 0, 3 min lambda 1, 3, 1 min lambda.
Kemudian di sini hasilnya adalah 2 min lambda kali 3 min lambda kali 1 min lambda dikurangi 3 kali 1. Dapatkan bahwa determinannya adalah 2 min lambda kuadrat min 4 lambda sama dengan lambda 7. Yang pertama adalah lambda 4, yang kedua adalah 2. Karena di sini ada 2 nilai eigen yang diketahui, maka nilai eigen yang ketiga adalah 0. Nah, setelah itu kita harus mencari satu persatu nilai vektor eigennya. Mulai dari Y0 dulu. Nah, mulai dari lambda 0-nya. Nah, di sini kita masukkan saja dikurangi 0, berarti matriksnya tetap ya, karena tidak akan terjadi apa-apa. Maka didapatkan persamaan, yaitu 2x1 sama dengan 0, maka x itu adalah sama dengan 0. Di sini x1, x2, x3 ini 0. Nah, di sini juga hasilnya adalah hasilnya ada 3x2 plus x3. Di sini baris kedua dan ketiga, karena dia persamaan-samaan, berarti cukup hanya menggunakan satu persamaan, maka hasilnya adalah 0. X3 itu sama dengan min 3x2. Nah, x2 itu sama dengan 1, karena dia x3 sama dengan min 3. Oke, berarti di sini dapatkan hasilnya V0 itu adalah 0, 1, min 3, karena dia di sini 0 ya, ini V-nya, lambdanya ya, nilai eigennya 0. Ini salah nih, harusnya nilai eigen kebalik. Nah, oke. Untuk nilai eigen yang selanjutnya ini adalah 2. Nah, hasilnya adalah kita langsung masukkan saja ke dalam nilai eigennya. Ini matriksnya menjadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, dan 0, 3, min 1. Di mana x1 ini dia bebas karena dia bisa dibilang ini parameter ya. 0, 0. Kemudian dari persamaan x2-nya kita bisa dapatkan bahwa x3 sama dengan min x2. Di mana dalam persamaan baris yang ketiga itu bisa dapatkan bahwa 4x2 itu sama dengan 0. Berarti di sini adalah x3 itu sama dengan 0. Ya, di mana x1 itu sama dengan 1. Berarti V2-nya itu adalah 1, 0, 0. Nah, selanjutnya itu untuk nilai eigen yang keempat, rumusnya sama, kita masukin saja. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita dapatkan bahwa min 2x1 itu sama dengan 0. Terus kemudian min 2x2 plus x3 itu sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah 3x2 min 3x3 sama dengan 0. Maka x1 itu sama dengan 0. X3 sama dengan x2, yang dimana x2 ini dia bebas. Berarti 1, 1 karena x2 itu sama dengan x3. Maka V4-nya adalah 0, 1, 1. Karena x2 itu berarti sama ya dengan x3 gitu. Maka setelah kita dapatkan tiga nilai tersebut, maka kita bisa gabungkan, kita susun menjadi sebuah matriks yang dimana hasilnya adalah 0, 1, min 3, 1, 0, 0, dan 0, 1, 1. Tuh, untuk nomor 7. Nah, terakhir, nomor 8. Soalnya adalah diketahui baris dari polinom order 1 itu adalah min x plus 3,2. Jika T P1 ke P2 ini transformasi linear dari P1 ke P2 dengan T itu adalah min x plus 3 sama dengan 4x kuadrat min 2x plus 6, dan T2 itu sama dengan min 2x kuadrat plus 10x. Maka tentukan x min 5. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, di sini basis P1 itu adalah min x plus 3,2. Transformasi linear P1 ke P2 dengan T
T1 yang dari sebelumnya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya ini kita bisa nyatakan X min 5 terhadap basis P1, di mana X5 itu sama dengan A dalam X min X plus 3 plus B, di mana sini, nah ini, kemudian kita cari ruas kanannya itu seberapa, di mana A min X plus 3 plus 26 itu sama dengan min A plus 3A plus 26. Nah, setelah kita temukan ruas kanannya, maka kita harus samakan dengan ruang sebelah kiri, yaitu min X5 sama dengan min AX plus 3A plus 2B. Setelah itu, kita bisa bandingkan dengan keduanya, itu menggunakan transformasi linear. Ini. Nah, setelah kita bandingkan, kita dapatkan koefisien X1 itu sama dengan min A. X itu sama dengan 1 sama dengan A, di mana X1 itu sama dengan 1, yang dimana X1 itu juga sama dengan min A. Berarti A itu sama dengan min 1. Nah, konstanta itu min 5 itu sama dengan 3A plus 26. Dari persamaan atas nih ya. Dari sini itu akan didapatkan hasilnya di sini. Min 526 sama dengan min 3 plus 2B sama itu berarti 2B itu sama dengan min 2. Berarti kalau B itu adalah dia negatif 1. Nah, berdasarkan ini kita tinggal substitusikan ke dalam rumusnya T linear, di mana T X min 5 sama dengan T min 1 min X plus 3 plus min 1 kali 2 sama dengan T min X plus 3 min 5 kali 2, di mana sini hasilnya adalah min 4X kuadrat min 2X plus 6 min berarti ini plus ya, min ketemu min 2X kuadrat plus 10X. Nah, berarti hasilnya adalah 2X kuadrat min 8X. Itu hasilnya adalah min 6. Oke, itu untuk nomor 8. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.